Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa MUI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dia dapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Pemirsa yang budiman, Rasulullah menyampaikan hadis ini, kemudian oleh para ulama muncul beberapa definisi daripada as-siyam ataupun puasa. Kemudian muncul lagi tentang pembagian yang dimaksud dengan puasa. Ada katanya yaitu saumun zahirah dan ada juga yang batinah. Yang zahirah itu adalah yang sesuai dengan definisi para ulama fikih, yaitu orang yang menahan, orang yang tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya. Hanya sekedar menahan diri dari rasa lapar, kemudian menahan diri dari rasa haus, kemudian juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang sifatnya hanya yang zahir saja. Adapun puasa jenis yang kedua adalah puasa yang batinah, yang mengikut sertakan hatinya, kemudian juga mengikut sertakan pikirannya, mengikut sertakan hawa nafsunya untuk menahannya dari sesuatu yang merusak amal puasanya. Imam Ghazali membagi puasa ini kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah saumul umum, yaitu puasanya orang awam. Bagaimana yang dimaksud dengan puasa orang awam? Puasa orang awam adalah puasa yang hanya dijalankan, hanya tidak menyentuh makanan, minuman yang membasahi tenggorokannya, ataupun dia tidak mengikutkan nafsu syahwatnya di siang Ramadan. Seperti inilah puasa orang awam. Rasulullah mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang menjalankan Ramadan dengan keimanan, wahtisaban, kehati-hatian. Tidak cukup kita menjalankan Ramadan hanya dengan keimanan yang penuh, rasa takut terhadap api neraka, meminta rahmat yang datang melalui bulan Ramadan untuk diberikan balasan syurga, dengan hanya menahan haus dan lapar, tapi tidak dengan kehati-hatian. Apa yang dimaksud dengan kehati-hatian? Keimanan tadi sudah cukup, dengan rasa takut, harap-harap cemas mendapatkan ampunan melalui bulan Ramadan, tapi datang tanpa kehati-hatian. Misalkan ada perkara-perkara jelek, perkara-perkara buruk yang dia lakukan di luar bulan Ramadan, tetapi masih dia tetap jalankan di bulan Ramadan. Setidaknya perbuatan syubhat. Misalkan kita contohkan, mungkin contohnya adalah merokok. Orang yang sudah berpuasa di siang hari, kemudian di malam hari dia tidak menahan dirinya dari hal-hal yang bisa mengurangi puasanya, maka ini adalah puasa yang didirikan dengan keimanan tanpa kehati-hatian. Begitulah martabat yang pertama kata Imam Ghazali, yaitu puasanya orang awam. Puasanya hanya sekedar zahir saja, menahan rasa lapar, menahan tenggorokan dari rasa haus,
menahan syahwat kemaluan dari mendatangi pasangan di siang Ramadan. Ini hanya puasa orang yang awam. Dan ini banyak terjadi di negeri kita. Ramadan tidak menjadikan kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ramadan tidak menjadikan kita mempunyai timing, waktu ataupun aturan waktu yang khusus sebagaimana di luar Ramadan. Berapa banyak kita lihat sebelum masa pandemik, ketika orang-orang berangkat salat tarawih, kita lihat banyak kafe-kafe masih dipenuhi oleh anak-anak muda yang baru saja mengadakan acara buka bersama. Bagaimana kita mengatakan dia akan mendapatkan keampunan yang datang di bulan Ramadan sementara salatnya tidak terjaga? Kemudian ritme bacaan Al-Qur'annya saja tidak bertambah, atau bertambah pada minggu pertama saja, kemudian berkurang pada 20 hari yang belakangan. Maka Ramadan seperti ini adalah Ramadan puasa bagi orang awam. Adapun martabat yang kedua adalah Ramadan ataupun saumul khusus, puasa dengan kekhususan. Apa kekhususannya? Yaitu puasanya yang dapat menahan lidahnya dari menyakiti hati orang lain, dari menceritakan aib orang lain, yaitu matanya dari memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, pendengarannya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa seperti ini adalah contoh dari puasa batin. Dia tidak hanya menjadi orang awam dengan menggerakkan jasadnya saja, tapi dia juga membawa ruhnya untuk menyambut, untuk menggerakkan badannya, imannya dalam bulan Ramadan. Inilah salah satu orang yang akan dijanjikan farhatani, yaitu mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia diberikan kenikmatan untuk berbuka puasa, dan kenikmatan nanti ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di dalam syurga. Kemudian jenis dari puasa yang ketiga, martabat yang ketiga, dan ini martabatul a'la, martabat yang paling tinggi, yaitu as-saum al-khusus, khusus bil khusus, puasa yang khusus di dalam kekhususan lagi. Apa itu maksudnya? Adalah Ramadan yang datang kepadanya, ketika Ramadan datang kepadanya, maka dia kurangilah kefokusan terhadap dunia, maka dia kejar kefokusannya terhadap Ramadan. Cukuplah baginya 11 bulan untuk mencari materi dunia, untuk mencari karunia Allah. Maka pada bulan Ramadan dia mengkhususkan dirinya untuk mendapatkan ampunan. Teringat dengan hadis Rasulullah ketika datang kepadanya Jibril, halaka, 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 celakalah, hancurlah, leburlah. Siapa, kata Rasulullah? Man adraka ramadana walam yughfar lahu. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi begitu Ramadan habis meninggalkannya, dosa-dosanya belum lagi diampuni. Maka jenis puasa yang ketiga adalah puasa yang di atas dari yang pertama, yaitu khusus bil khusus, berpuasa dengan memfokuskan dirinya terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan dunia dan nikmat-nikmat yang menariknya tidak dapat menggodanya daripada mengkhususkan diri di bulan Ramadan. Maka inilah kesempatan kita menjadi Ramadan yang baru, menjadi Ramadan yang tidak lagi menjadi orang awam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.